Sumatera Selatan, ya. Nah, hari ini kita melakukan 2 audisi. Nah, berbeda dengan tahun lalu yang kita melakukan audisi offline atau off-air, kita datang ke setiap provinsi. Kali ini karena memang kondisi ada COVID ya, jadi kita melakukan secara online. Tapi ini ternyata juga tidak mengurangi antusias dari para peserta. Malah banyak yang peserta menyatakan bahwa ada keuntungan ya dari audisi online ini. Yang pertama adalah mereka lebih mudah ya untuk mendaftarkan gitu ya. Jadi tidak perlu datang ke lokasi, terutama yang yang tempat tinggalnya jauh dari ibu kota provinsi. Kemudian juga mereka tidak harus mengantri ya. Nah, seperti sekarang ini mereka tidak harus mengantri, tapi yang sudah kita nyatakan lolos screening ya, screening awal atau pra-audisi, kita sudah lihat satu-satu, itu kita undang. Hari ini sih seharusnya ada 10 orang ya, dari 8 orang yang sudah mendaftar, tapi hari ini jadi berapa, Fa? Kita ada 9 atau 8 ya? Jadi 9, Mas. Ada 1 orang nggak bisa dihubungin. Iya, ada 9 orang yang akan kita lakukan audisi untuk Jakarta. Nah, nanti kemudian hari ini kalau memang kita sudah dapat yang bagus, kita akan meranking mereka. Kemudian kita menunggu ya sampai sesi yang selanjutnya. Kalau ada pendaftar lagi, kita akan melakukan audisi lagi. Nah, kemudian yang berikutnya keuntungannya berikutnya adalah dari sisi biaya ya. Jadi mereka juga tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu banyak untuk persiapan mengikuti audisi, biasanya dari kostum ya, dari transportasi gitu ya. Macam-macam yang mereka harus persiapkan. Mungkin kalau dari luar kota mereka harus menyiapkan biaya penginapan atau akomodasi juga ya. Tapi sekarang karena online mereka otomatis hanya menyiapkan pulsa atau kuota pulsa saja untuk bisa mengikuti audisi ini. Kemudian yang berikutnya adalah tadinya kita semula akan tutup di tanggal 29 Januari audisi, tapi karena kita lihat antusias yang cukup banyak dari para peserta audisi karena lebih mudah tadi ya, mudah untuk mendaftarkan gitu ya. Kami percepat penutupan audisi menjadi 17 Januari. Jadi memang bagi yang belum mendaftar harus segera, jangan nunggu sampai deadline-nya ya, karena begitu kita sudah rasa cukup orang yang kita dapatkan untuk kita lakukan audisi tatap muka seperti ini melalui online, kita akan lakukan. Kemudian yang berikutnya keuntungan dari audisi ini adalah kita bisa berulang-ulang ya. Kalau audisi offline atau off air, kita datang ke satu kota sudah selesai. Begitu kita audisi di kota itu, kita nggak mungkin datang ke kota itu ya, karena keterbatasan waktu, karena kita harus ke provinsi lain, kemudian juga dari sisi biaya. Nah, kalau audisi online ini kita dengan mudah bisa melakukan audisi berkali-kali. Jadi misalnya hari ini kita melakukan audisi 80 orang. Kita sudah lihat, kemudian kita pilih 9 orang, ya tadinya 10 karena satu nggak bisa dihubungi, 9 orang. Kemudian kita sudah ranking, kita akan ranking. Kemudian kita lihat lagi, oh sudah bertambah lagi di hari berikutnya ada 100 orang. Kita lihat lagi semuanya satu-satu, nanti kita pilih siapa lagi yang bisa audisi tatap muka untuk Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kita bandingkan ya peserta-peserta tersebut dengan peserta audisi tatap muka yang sebelumnya. Nah, jadi itu keuntungan online ya. Ternyata teknologi atau pandemi COVID ini membuat kita lebih kreatif dan ada hal-hal yang lebih menguntungkan dari sebelumnya yang kita bisa lakukan di audisi-audisi LIDA sebelumnya. Itu saja kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan. Paling penting tadi mungkin bisa disampaikan agar yang belum mendaftar segera mendaftarkan karena ditutup lebih awal 17 Januari. Kemudian yang kedua, karena ini online jadi lebih mudah gitu ya. Semuanya lebih mudah, semuanya lebih dapat kepastian gitu ya. Kalau memang tidak dipanggil artinya memang mereka tidak lolos tahap screening awal. Kalau mereka lolos, mereka akan seperti sekarang ya. Mereka akan standby menunggu, tidak perlu mengantri seperti di audisi off air yang sebelum-sebelumnya. Itu saja kira-kira. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada tambahan dari Mbak Eva atau Mas Yoni atau Mbak Dinda? Oh iya, silakan Yoni atau Eva. Sepertinya sih enggak sih, apa yang disampaikan sama Pak Ekin menurut kita sudah jelas semuanya. Oke, sama seperti tahun lalu ya. Tahun lalu kita audisi itu tidak melibatkan artis ya. Nanti mereka baru di tahap audisi yang berikutnya, audisi tapping untuk on air-nya. Itu nanti baru ada juri artis. Audisi final ya Bang? Audisi iya, final. audisi finalnya itu baru nanti akan ada
ya. Itu nanti kita memilih dari sekitar 300-an orang menjadi 70 orang. Nah, itu nanti mereka akan datang ke Jakarta, di situ yang juri artisnya. Kalau yang sekarang ini tidak ada, sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya ketika kita off air juga yang berangkat adalah tim Indosiar. Dan ya tim Indosiar ini yang memang sudah teruji ya mendapatkan peserta-peserta ini yang kayak Yoni, Dinda, kemudian Eva, saya juga, kita sudah terbiasa, sudah katam lah ya mendengarkan suara-suara yang menurut kita ini akan bagus untuk menjadi peserta atau memang mempunyai daya tarik. Kalau suara udah pasti harus bisa nyanyi dangdut dengan benar ya, tapi mempunyai ciri khas, kemudian membawa nama daerah atau membawa nama provinsinya juga. Jadi nggak ada juri artis sama seperti audisi sebelumnya. Yang pertama sebenarnya sama kayak kita ketika kita memulai melakukan meeting-meeting melalui virtual ya, baik Zoom ataupun Google Meet ataupun aplikasi lainnya, itu adalah gapteknya gitu ya. Nah, ini juga peserta yang tidak terbiasa, pasti juga pertama adalah kendalanya itu ya. Mereka masih bingung caranya. Terutama yang saat ini yang kita panggil ini ya. Kalau yang kirim video mungkin mereka sudah terbiasa, tapi yang menggunakan Zoom ini pasti mereka gaptek. Nah, tapi teman-teman Prokom mereka sudah langsung ketika menghubungi juga sudah langsung memberikan edukasi kepada mereka, gitu ya. Itu pertama. Kedua adalah memang nggak semua daerah stabil internetnya. Kemarin ketika kita di beberapa provinsi audisi ada yang lucu-lucu gitu ya. Ada yang mereka harus ke kota ya. Kenapa di kota gitu kan? Bukan kenapa di kota, kenapa di mobil kita bilang. Karena ternyata dia bukan di rumahnya, jadi dia harus naik mobil ke kota yang sinyalnya bagus dan dia audisinya mau nggak mau di dalam mobil, gitu ya. Itu kedua, gitu ya. Jadi memang harus ada wifi yang yang cukup baik lah koneksinya, sehingga mereka harus mencari tempat tersebut. Ketiga adalah nggak semua rumah itu memadai untuk mereka bisa bernyanyi dengan bebas. Ada yang mungkin rumahnya mepet dengan tetangganya jadi terganggu ya. Sehingga berapa kali kita temui ada yang di aula ya, aula badminton waktu itu ada. Kemudian ada yang di kantor camat gitu ya, karena lagi libur dia pinjam kantor camatnya. Karena ketika dia nyanyi dia kan suaranya harus keras gitu ya. Nah, itu sih tiga kendala itu aja, tapi yang kita lebih surprise-nya adalah ternyata justru kita bisa mendapat daerah-daerah yang tidak kita dapatkan ketika kita audisi off air gitu ya. Karena tadi mereka mungkin datang ke ibu kota provinsi itu menggunakan dana nggak sedikit gitu ya, termasuk beli kostum segala macam. Nah, tapi kalau sekarang ini mereka lebih mudah. Jadi jangkauan areanya tuh setiap provinsi itu jadi lebih luas ya sampai daerah-daerah terpencil. Tinggal mereka nyari aja di mana yang ada internetnya. Mereka bisa melakukan pengiriman dulu, pengiriman video. Kemudian kalau mereka masuk ke babak yang sekarang ini yang kita bertemu langsung tatap muka melalui virtual, itu mereka mencari koneksi internet yang bagus. Tapi dibantu teman-teman Prokom tadi semuanya bisa diatasin ya, kendala gapteknya tadi ya, menggunakan virtual virtual. Sama yang tidak bisa kita hubungi itu kendalanya adalah nomornya nggak aktif gitu ya. Jadi bukan kendala internetnya, tapi data dia, biodata dia gitu ya. Ketika kita hubungin apa yang biodata dikasih, tapi ternyata nggak ada yang bisa, nomor telepon, IG-nya gitu loh, itu yang pertama. Kemudian kedua benar, kita juga menemui kendala itu kesulitan untuk, ya karena ini, pertama adalah selain koneksi internet, kualitas mikrofon. Ya, mikrofon ini juga ada mikrofon yang kualitasnya itu ketika narik nadanya tinggi gitu ya, itu hilang gitu loh. Vokalnya itu tiba-tiba hilang ya karena keterbatasan memang mic ini gitu ya. Nah, itu kemarin kita alami di provinsi pertama. Tapi kemudian kita belajar di situ ya. Yang bisa kita pelajari pertama adalah kalau fals itu paling tetap aja mau mic-nya jelek, mau mic-nya koneksinya nggak bagus, fals adalah fals gitu ya. Itu udah pasti. Kemudian kedua, ketika kayak tadi ada kendala mic ya, kita sudah minta juga teman-teman Prokom untuk brief mereka lebih baik suara handphone langsung atau menggunakan mic handphone langsung ya, itu bisa lebih jelas. Kemudian ketiga, kemarin juga kita pernah ada yang putus gitu ya, bolak-balik putus sama koneksinya putus-putus. Nah, itu bisa kita minta mereka ngirimin video lagi ya. Oke, kalau jaringan kamu secara live yang nggak bisa putus, kamu kirimin videonya aja.
Artinya apa? Artinya kita memang mengacu dari video yang dia kirim. Tapi itu tadi nggak boleh di adjust, nggak boleh menggunakan aplikasi untuk membuat suaranya lebih bagus ya. Itu syaratan yang utama. Jadi memang kendala itu pasti ada sebenarnya ya. Tapi lama-lama kita sudah terbiasa, dan audisi ini sebenarnya bukan audisi pertama kita online, tapi kayak Pop Academy kemarin, Pop Academy itu juga kita menggunakan audisi online. Jadi kita sudah terbiasa sih, sudah tahu ya. Dan mungkin Kak Yoni juga ya, Eva juga sama Dinda juga bisa nanti tambahkan. Pada akhirnya kita sudah terbiasa ya, kita tahu nih dia suaranya bagus, walaupun memang kendalanya tidak sejernih ketika kita mendengarkan langsung ya. Tapi kita tahu karakternya dia, range vokalnya bisa dapat atau tidak, dinamikanya gitu ya, kapan dia harus kasih yang keras lembutnya, feel-nya gitu ya. Itu kita bisa dapatkan, walaupun memang pasti ada keterbatasan atau tidak semaksimal ketika audisi secara langsung kita mendengarkan langsung. Itu sih Bang ya. Tapi memang ini kondisi yang harus kita hadapin dan kita cari solusinya terus. Dan tambahin juga sedikit ya Bang, dan biasanya kalau kita walaupun kondisi atau jaringannya itu agak bermasalah dan kita yakin dengan orang itu, dengan dinamika, dengan suaranya tidak falas segala macam, kita akan repeat it, menantang lagi beberapa lagu untuk memastikan bahwa dia itu memang suaranya bagus atau tidak gitu. Jadi dari situ dan setiap kalau audisi itu akan kita rekod ya Bang ya, kita rekam untuk kita coba ulang lagi setelah audisi itu berakhir, bahwa apakah kita yakin dengan dia atau tidak, seperti itu sih. Betul. Bang, pertanyaannya tadi yang pertama yang usia. Nah ini memang menarik ya, gini. Pertama, kita ternyata nemuin dari beberapa audisi baik secara off-air maupun online yang sekarang kita lakukan, justru usia muda itu yang lebih besar peluangnya. Gitu loh. Memang kalau yang umurnya sudah 20 ke atas itu lebih matang. Nah, tapi dia sebenarnya lebih banyak kalau kata saya istilahnya tercemar ya, tercemar. Misalnya dia biasa nyanyi di kafe. Akhirnya itu, gayanya tuh kayak nyanyi di kafe atau nyanyi dari panggung ke panggung. Akhirnya nyanyi lagu itu karena sudah terlalu biasa, jadi nggak ada nyawanya. Jadi kayak lempeng aja gitu loh. Nah itu lebih susah untuk merubahnya. Lebih mudah adalah penyanyi di asrama oleh tim Indosiar. Nah, itu yang perjalanan nggak hanya di audisi The Academy, LIDA, tapi The Academy yang waktu itu juga seperti itu ketika kita datang. Makanya banyak usia muda. Waktu itu seperti Lesti, lihat aja sekarang anak-anak yang sekarang. Mereka lebih gampang dibentuk, gitu ya. Terus nyanyi itu masih ada nyawanya, karena mereka berusaha untuk menyelami. Beda dengan yang sudah berpengalaman, itu biasanya udah nyanyi lempeng aja. Karena tiap hari dia nyanyi seperti itu dari panggung ke panggung. Itu pertama. Kedua dari ini ya, live umur dia di dunia entertain. Karena kan kita nggak mau mereka selesai doang, tapi mereka harus jadi bintang. Nah, kalau dia udah 26, 27 atau bahkan 30, itu pasti usia dia di dunia entertain tuh pendek banget. Nah, kan sekarang kalau Abang lihat Indosiar komitmen untuk membesarkan jebolan-jebolan yang memang berkualitas dari setiap ajang talent search kami. Nah, itu ya mereka akan lama di dunia entertain-nya karena mereka umurnya masih muda. Selain tadi yang pertama adalah lebih gampang dibentuk. Tapi bukan berarti yang usia-usia di atas 20 kami nggak nemuin gitu ya. Betul, ada yang lebih matang ya, lebih matang, dan dengan audisi yang sekarang tadinya mereka biasanya bekerja pas lagi audisi off-air atau offline, sekarang dengan waktu yang lebih fleksibel mereka bisa ikutan. Kita juga bingung loh, usianya udah matang, kemudian tapi nggak pernah ikutan audisi, kok bisa? Iya, waktu itu saya kendalanya adalah nggak bisa hadir, gitu ya. Nah, seperti itu tuh Bang. Jadi terus terang, justru usia yang lebih muda ini kami banyak nemu yang kalau kami bilang tuh masih murni suaranya, gitu ya. Ini nih emas yang lebih gampang diasah, gitu ya.
Tapi tidak tertutup kemungkinan ada beberapa yang usianya di antara 20 sampai 25 kami dapatkan juga.